Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasa Bapak Frandi Argadinata MH serta teman-teman HDN 3C yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kelompok kami untuk menyampaikan materi pertama sampai dengan materi terakhir. Kajian fikih. Yang pertama ada ibadah, dikelompokkan ke dalam persoalan toharoh, ibadah, syam, zakat, zakat fitrah, haji, janazah, jihad, nazar, udiyah, zabihah, syahid, aqiqah, makanan dan minuman. Yang kedua ada ahwailus syakhsiyah, membahas masalah yang dikelompokkan mengenai persoalan pribadi, kekeluargaan, harta warisan yang meliputi nikah, khitbah, muasyarah, nafaqah, talak, rujuk, khulu, fasak, lian, zihar, ila, idah, radla'ah, hadlanah, wasiat, warisan, hajru, dan perwalian. Yang ketiga ada muamalah madaniyah, membahas masalah yang dikelompokkan mengenai harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan dan menggunakan yang meliputi jual beli, khiyar, riba, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, syufah, tasyaruf, salam, jaminan, pinjam meminjam. Yang keempat ada muamalah maliyah, membahas masalah yang dikelompokkan ke dalam persoalan harta kekayaan milik bersama baik masyarakat kecil maupun besar seperti negara, yang meliputi status milik bersama Baitul Mal, sumber Baitul Mal, cara pengelolaan Baitul Mal, cara penggunaan kekayaan Baitul Mal, dan kepengurusan Baitul Mal. Yang kelima, jinayah dan uqubah, membahas masalah yang dikelompokkan ke dalam persoalan pelanggaran, kejahatan, pembalasan, denda, dan hukuman. Yang keenam, murafaah atau mukhasamah, membahas masalah yang dikelompokkan dalam persoalan peradilan dan pengadilan yang meliputi peradilan dan pendidikan, hakim dan hadi, gugatan, pembuktian dakwaan, saksi, dan sumpah. Baik, selanjutnya ruang lingkup kajian fikih siasah. Fikih siasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudorotan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya untuk objek kajian ruang lingkup fikih siasah yaitu yang pertama adalah siasah dusturiyah atau politik perundang-undangan, yang kedua adalah siasah dauliyah atau politik luar negeri, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu siasah mauliyah atau politik keuangan dan moneter. Ruang lingkup kajian fikih siasah menurut para ulama. Yang pertama, Imam Al-Mawardi, yaitu siasah dusturiyah, siasah maliyah, siasah qadliyah, siasah harbiyah, dan siasah hidariyah. Yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah, yaitu siasah qadliyah, siasah hidariyah, siasah maliyah, dan siasah dauliyah. Yang ketiga, Abdul Al-Wahhab Kholaf, yaitu siasah qadliyah, siasah dauliyah, siasah maliyah. Yang keempat, TM Hasbi, yaitu siasah dusturiyah syariah, siasah tasri'iyah syariah, siasah qadriyah syariah, siasah maliyah syariah, siasah idariyah syariah, siasah dauliyah syariah, siasah tanfidiyah syariah, dan siasah harbiyah syariah. Hubungan fikih siasah dengan beberapa disiplin fikih lainnya. Yang pertama, ilmu fikih.
bahwa fikih siasah adalah sub dari ilmu fikih yang merupakan bagian dari fikih muamalah. Oleh sebab karena itu, fikih siasah merupakan ilmu peranata sosial yang dalam lingkup disiplin ilmu yang telah baku dinyatakan sebagai salah satu ranting dari ilmu sosial. Yang kedua, fikih siasah berhubungan dengan ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Karena fikih siasah membutuhkan pengembangan pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak secara tekstual menetapkan dalil-dalil tafsili yang berkaitan dengan siasah. Dibutuhkan pula ilmu tafsir beserta metode tafsir untuk memahami bahasa yang digunakan, sumber ajaran Islam yang dimaksud dan relevan dengan pengembangan fikih siasah. Yang terakhir, demikian pula dengan filsafat politik. Fikih siasah memiliki keterkaitan yang signifikan karena epistemologi politik. Fikih siasah tidak akan mengembangkannya jadi dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu. Hubungan utama antara fikih siasah dan ilmu-ilmu lainnya merupakan hubungan fungsional yang sebagai pengetahuan yang saling keterkaitan sama lain. Manfaat mempelajari fikih siasah. Manfaat mempelajari fikih siasah yaitu agar orang yang mempelajari fikih siasah dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan dapat dijelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan umat. Dengan demikian, Abdurrahman Taj menjelaskan bahwa manfaat mempelajari fikih siasah yaitu agar setiap orang yang mempelajari memperoleh pengetahuan yang memadai tentang politik Islam, sehingga dapat dipahami bagaimana menyikapi dinamika kehidupan dan cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntutan Islam, serta dapat merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan. Manfaat mempelajari fikih siasah dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Baik, itu tadi penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.